Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman, ular, hewan melata yang identik dengan lilitannya, memiliki sejarah evolusi yang panjang dan menarik. Diperkirakan nenek moyang mereka adalah kadal yang hidup sekitar 167 juta tahun yang lalu di zaman Jurassik. Seiring waktu, mereka mengalami berbagai perubahan fisik dan fisiologis yang membuat mereka menjadi predator yang unik dan efisien. Salah satu perubahan penting adalah hilangnya kaki dan tangan dari ular. Hal ini memungkinkan ular untuk bergerak dengan lebih mudah di celah-celah dan lubang, serta membantu mereka untuk menyergap mangsanya. Evolusi rahang yang elastis juga memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepala mereka. Namun, evolusi yang paling terkenal dari ular adalah bisanya. Bisa ular tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap melalui jutaan tahun. Nenek moyang ular memiliki kelenjar ludah yang dimodifikasi untuk menghasilkan protein pencernaan. Namun, seiring waktu, beberapa protein ini berevolusi menjadi racun yang dapat melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang ular berbisa ataupun tidak berbisa, mari kita bahas terlebih dahulu asal-muasal dari ular sebelum berevolusi menjadi seperti sekarang. Teori evolusioner bahwa nenek moyang ular berkaki tampaknya dibuktikan dengan ditemukannya fosil nenek moyang ular yang berkaki empat di Brasil. Fosil yang diyakini sebagai nenek moyang ular berkaki empat ditemukan oleh David Martil dari University of Portsmouth. Lalu, temuan tersebut disebut sebagai Tetrapodopis atau artinya ular berkaki empat. Tetrapodopis merupakan genus Komata yang sudah punah dari zaman Kapur awal. Genus ini awalnya dikira sebagai salah satu anggota Opidia tertua. Namun, saat ini dianggap sebagai Dolichosauridae berdasarkan analisis morfologi dari kaki belakangnya. Spesies ini ada pada periode Kapur pada 120 juta tahun yang lalu. Terletak di Brazil saat kini. Hewan berkaki empat ini memiliki panjang 12 inci dengan berat 15-17 ons. Kadal ini hanya merupakan gambaran dari Tetrapodopis di zaman dulu. Namun hanya berbeda di ukuran badan di mana Tetrapodopis cenderung lebih pipih dan memanjang. Tetrapodopis hidup di celah-celah dan gua sempit untuk bertahan hidup dan mencari mangsanya. Seiring dengan masanya, nenek moyang ular tersebut pun perlahan-lahan terbentuk secara fisik dari menghilangnya kaki mereka dikarenakan mereka hidup di celah sempit sehingga akan lebih baik dan efisien apabila tanpa memiliki kaki. Itulah alasan utama mengapa ular berjalan meliuk ke kiri dan ke kanan. Hal tersebut dikarenakan mereka mewarisi pola berjalan dari kelompok hewan yang menjadi nenek moyangnya, yaitu kadal. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, kenapa ada ular yang berbisa dan tidak berbisa? Ular terdiri dari lebih dari 3.000 spesies di mana 600 diantaranya mempunyai bisa. Seperti yang di awal pembahasan yang sudah kita jelaskan bahwa nenek moyang ular memiliki kelenjar ludah yang sudah termodifikasi selama jutaan tahun yang tadinya merupakan protein untuk mencerna mangsanya. Namun, pada beberapa spesies ular, protein tersebut berevolusi menjadi racun dikarenakan jenis mangsa yang dikonsumsi dan cara berburu yang juga berbeda. Pada ular berbisa, kelenjar hasil modifikasi dan protein yang sudah menjadi racun tersebut terhubung pada giginya yang memiliki lubang untuk menyuntikkan racun tersebut ke mangsanya. Lalu, sedangkan kenapa sebagian besar ular tidak berbisa? Hal tersebut dikarenakan memang nenek moyang ular cuma memodifikasi kelenjar penghasil protein tersebut untuk memudahkan mereka mencerna mangsanya. Dan pada kasus ular tidak berbisa, mereka berburu dengan cara berbeda, yaitu melilit dengan kuat hingga mangsanya remuk lalu mencerna mangsanya. Habitat dan mangsa juga berperan besar terhadap evolusi bisa yang ada pada ular. Ular yang hidup di habitat dengan mangsa yang melimpah dan mudah ditangkap cenderung tidak mengembangkan bisanya. Sedangkan ular yang hidup di daerah yang mangsanya berpotensi berbahaya mungkin perlu mengembangkan bisanya. Selain untuk melumpuhkan mangsanya, bisa juga untuk mempertahankan dirinya. Jadi kesimpulannya, ular berbisa dan tidak berbisa merupakan hasil dari evolusi yang berbeda yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan dan mangsanya masing-masing. Bisa ular merupakan alat berburu yang ampuh, tetapi tidak diperlukan oleh semua ular untuk bertahan hidup. Begitulah penjelasan asal-usul dari ular, serta mengapa ada ular yang berbisa dan tidak berbisa. Akhir cerita, sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian.
Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.